Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Syakila Dwi Yashinta, Widya Astuti, Rika Novianti, dan Wahyu Gunawan. Pada praktikum kali ini kita akan praktikum tentang alel ganda. Baiklah, selanjutnya di sini ada tujuan. Tujuannya yaitu mengenal beberapa sifat keturunan pada manusia yang ditentukan oleh pengaruh alel ganda dan mencoba menetapkan genotip dirinya sendiri. Cara kerja. Pada percobaan 1, setiap mempraktikkan mengamati sisi atas dari jari-jari tangannya sendiri dan perhatikan dengan seksama apakah pada segmen digitalis tengah dan jari-jari tangan tampak jelas tumbuh rambut. Jika rambut terdapat pada semua 4 jari atau ibu jari tidak dipakai, dominasi alel itu disebut H1. Sedangkan rambut pada jari kelingking, manis, dan tengah, dominasi alelnya disebut H2. Pada rambut jari manis dan tengah itu dominasinya disebut dengan H3. Jika rambut pada jari manis saja, dominasi alelnya disebut dengan H4. Jika tiada rambut pada semua jari, dominasinya alel itu disebut dengan H5. Pada percobaan 2, cara kerjanya, golongan darah tipe ABO dikenal alel ganda IA, IB, dan I. Harus dipahami pengertian tentang antigen atau aklonogen yang dibawa oleh eritosit. Orang-orang tertentu dapat mengadakan reaksi dengan zat inti atau antibodi atau agglutinin yang dibawa oleh serum darah. Kemudian, 2 macam antigen yaitu antigen A dan antigen B. Ada orang yang memiliki antigen A dan ada yang memiliki antigen B. Ada juga yang memiliki kedua antigen dan ada juga yang tidak memiliki antigen. Cara menghitung persentase sifat rambut di jari tangan hasil kelas itu adalah sama dengan jumlah sifat hasil kelas dibagi dengan jumlah seluruh mahasiswa di kelas dikalikan dengan 100. Tadi kan jumlah sifatnya ada 37 ya, dibagi dengan 37 karena jumlah seluruh mahasiswanya ada 37 dikali 100. Jadi hasilnya adalah 100% H1 untuk mahasiswa pendidikan biologi angkatan 2018. Baik, coba perhatikan tabel berikut ini. Tabel ini adalah tabel untuk mengecek golongan darah. Contohnya seperti ini. Bila golongan darah A itu diteteskan serum A saja, maka adanya agglutinasi atau penggumpalan. Makanya dia dikatakan sebagai golongan darah A. Untuk yang golongan darah B, bila diteteskan serum B saja, maka ada agglutinasi atau penggumpalan. Untuk golongan darah AB, bila diteteskan anti A dan anti B, maka ada penggumpalan atau agglutinasi. Untuk yang golongan darah O, bila diteteskan anti A dan anti B, maka tidak ada penggumpalan atau agglutinasi. Golongan darah A adalah tipe sel darah merah yang memiliki kandungan antigen A dan memproduksi antibodi B yang berguna untuk melawan antigen B. Selanjutnya, golongan darah B. Golongan darah B hanya memiliki antigen B pada sel darah merah dan antibodi A dalam plasma darah. Penggumpalan terjadi hanya pada anti-min B, berarti Anda memiliki golongan darah B. Golongan darah O tidak memiliki antigen A dan B pada sel darah tetapi memiliki antibodi A dan B dalam plasma darah. Golongan darah O jika tidak menggumpal maka kedua bidang disebut golongan darah O. Coba perhatikan kartu golongan darah ini. Di sini dapat kita lihat pada kota anti A, anti B, dan anti AB
itu terjadi penggumpalan. Mengapa? Karena golongan darah AB itu tidak memiliki anti A, anti B, dan anti AB. Makanya terjadi penggumpalan. Kemudian pada kotak resus itu dapat dilihat bahwa terjadinya penggumpalan yang mengartikan bahwasannya si A itu beresus positif. Nah, ini adalah tabel hasil golongan darah kelas, di mana itu terdapat 8 orang bergolongan darah A dengan resus positif, 10 orang bergolongan darah B dengan resus positif, 1 orang bergolongan darah AB dengan resus positif, dan sisanya terdapat 18 orang itu bergolongan darah O dengan resus positif. Untuk persentasenya itu 21,6% untuk golongan darah A, 27,02% untuk golongan darah B, 2,7% untuk golongan darah AB, dan 48,6% untuk golongan darah O. Sedangkan untuk persentase resusnya itu kelas pendidikan biologi angkatan 2018 itu beresus positif, yang artinya adalah sebesar 100%. Demikianlah video praktikum dari kelompok 3. Bila ada kesalahan kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.